ya, silakan bukunya dibuka dan dibaca dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kaulinan biduan. Macam-macam kaulinan biduan atau kaulinan tradisional, yaitu salah satunya contohnya ada engkle, ada reci, ada sopan, dan sebagainya. Oke, selamat belajar, selamat mendengarkan, dan semoga bermanfaat. Sekarang coba kalian lihat halaman 15 di buku Bahasa Sunda. Di sana ada bagian C, kalimah aktif jeung kalimah pasif. Di bawahnya ada kalimat, ayeuna urang diajar kalimah aktif jeung kalimah pasif. Yang artinya, hari ini kita akan belajar kalimah aktif dan kalimah pasif. Apa kalimah aktif itu? Kalimah aktif yaitu kalimah anu jejerna migawe pagawean. Artinya, kalimah aktif yaitu kalimah yang subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, nu disebut jejer nyaeta nu dicaritakeun dina kalimah. Artinya, yang disebut subjek yaitu yang menceritakan atau yang diceritakan di dalam kalimah. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada contoh kalimat aktif dan contoh kalimat pasif. Nomor 1, asih jeung emak nu keur main congklak teh. Artinya, asih dan emak lagi bermain congklak. Nah, di dalam kalimat tersebut, yaitu di kalimat nomor 1, asih dan emak jadi jejerna, yaitu jadi subjekna, yaitu nama asih dan emak. Ari carita anu jadi pagaweana nyaeta main congklak. Nah, ceritaan yang menjadi pekerjaannya yaitu bermain congklak. Kulantaran kitu eta kalimah disebut kalimah aktif. Nah, sabab seperti itu kalimah itu disebut kalimah aktif. Jadi di dalam nomor 1 kalimah aktif itu asih jeung emak nu keur main congklak teh. Asih dan emak menjadi subjek dan keur main congklak itu disebut pekerjaannya. Jadi disebut kalimah aktif. Kalimah pasif yaitu kalimah nu jejerna henteu migawe pagawean. Atau kalimah pasif yaitu kalimah yang subjeknya tidak mengerjakan pekerjaan. Jadi beda antara kalimah aktif dan kalimah pasif yaitu kalau kalimah aktif subjeknya melakukan pekerjaan, kalau kalimah pasif yaitu kebalikannya, yaitu subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Nah, di nomor 2 ada contoh si Ki Asem teh dipapaikeun ka Kenca. Jejer dina kalimat 2 yaitu si Ki Asem. Jadi subjek di dalam kalimat 2 yaitu kata si Ki Asem. Sedangkan jejerna teu migawe pagawean. Nah, kalimat si Ki Asem itu tidak melakukan pekerjaan. Nah, kalimat pasif yaitu kalimat yang tidak melakukan pekerjaan subjeknya. Biasanya kalau kalimat pasif yaitu suka diawali dengan di dan diakhiri dengan keun. Contoh dipapaikeun, awalan huruf di, akhirnya pakai kata keun. Si Ki Asem teh dipapaikeun ka Kenca. Nah, itu berarti ada awalan huruf di dan akhiran huruf keun. Itu biasanya sebagai ciri kalimat pasif. Di latihan 3 di bawahnya, ini ada beberapa contoh kalimat
kalian nanti tentukan mana yang termasuk kalimat aktif dan mana yang termasuk kalimat pasif. Contoh di dalam sini di latihan 3 yaitu seperti yang tadi sudah Ibu ceritakan, yaitu nomor 1. Asih jeung emak nuker main congklak teh. Asih dan emak yang lagi bermain congklak. Nah, itu disebut kalimat aktif. Jadi kalian kalimat pasifnya dicoret. Nomor 2, siki asem teh dipapaikeun kabelah kenca. Nah, itu contoh dari kalimat pasif. Jadi kalimat aktif kalian coret. Nah, kalian kerjakan. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kalian kerjakan mana yang termasuk kalimat pasif dan mana yang termasuk kalimat aktif. Nah, kalian diingatkan yang kalimat pasif itu biasanya ada awalan di dan akhiran ken. Itu yang harus kalian ingat. Contoh di sini, logak laletik di eusian ku siki asem nu lobana masing-masing 7 siki. Nah, di sana ada logak laletik di eusian. Berarti di sana ada huruf awalan di. Nah, kalian itu termasuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Nomor 2, asih yang hareupan logak belah kenca. Nah, asih berada di depan lobang yang sebelah kalau kenca itu sebelah kiri ya. Artinya berarti berada di sebelah kiri. Nah, berarti asih melakukan pekerjaan tidak yang hareupan. Kalau menurut kalian melakukan pekerjaan itu disebut kalimat aktif. Kalau menurut kalian itu tidak termasuk melakukan pekerjaan itu disebut kalimat pasif. Oke, kita lanjut nomor 3. Asih nyokot siki asam anu aya dina logak akuanana. Artinya asih mengambil biji asam yang ada di lubang miliknya. Nomor 4, siki asam teh dipapaikeun ka kenca. Biji asam disebarkan ke sebelah kiri. Nomor 5, unggal logak nu kaliwatan di asupan hiji. Setiap lubang yang kelewat dimasukin ya biji. Jadi satu-satu biji asam itu dimasukkan ke dalam logak. Nomor 6, di wetan barudak awewe keur sapintrong. Nah, berarti di sana menceritakan anak perempuan yang lagi main lompat tali. Nomor 7, di kulon barudak lalaki keur main gatrik. Di sana menceritakan laki-laki yang bermain gatrik. Nomor 8, paso sore barudak marulang ka imahna sewang-sewangan. Sore itu anak-anak pada pulang ke rumahnya masing-masing. Nomor 9, galih nuju main gatrik. Galih lagi bermain gatrik. Nomor 10, papan congkak diberesan ku asih. Papan congkak diberesin sama asih. Nah, itu Ibu udah artikan dalam bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 10. Selamat mengerjakan. Kalian tinggal dipilih mana kalimat aktif dan mana yang termasuk kalimat pasif. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Kalau cirinya kalimat pasif itu di depannya suka pakai kata tambahan di dan di belakangnya biasanya memakai kata ken, atau bisa juga di depannya memakai imbuhan, di belakangnya bisa memakai imbuhan an. Nah, pokoknya kalau ada yang memakai imbuhan itu biasanya disebut kalimat pasif.
Oke, kita lanjutkan ke bagian D, yaitu ngalarapkeun aksara gede, yaitu artinya menggunakan huruf besar. Hidup tang tugasnya yen aksara gede teh dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina kalimat. Artinya, kalian pasti sudah tahu huruf besar itu digunakan buat menuliskan huruf pertama di dalam kalimat. Nah, selain itu juga huruf besar digunakan untuk menulis nama orang. Contohnya ada Mama Nata. M-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Mama Nata. Contoh yang lain ada nama Asih. Berarti huruf A-nya pakai huruf besar. Ada lagi kata emak, berarti huruf E-nya itu menggunakan huruf besar. Selain dari nama orang, ya juga itu bisa dipakai buat menuliskan. Yang pertama, ngaran kalungguhan anu dituturkeun ku ngaran macakal. Yang kedua, ngaran negara, yaitu nama negara itu bisa huruf awalnya yaitu pakai huruf besar. Ngaran tahun, bulan, poe, hari raya, jeung kejadian sejarah. Atau tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa tentang sejarah. Atau bisa di dalam geografi, ya, geografi. Terus yang kelima yaitu bisa dalam nama resmi badan atau lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Juga huruf besar bisa dipakai buat nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Nah, selain itu, di ka ti pikeun jeung anu jeung sajabana nu lain dina posisi awal. Berarti yang bukan dalam posisi di awal kalimat. Jadi, Ibu tekankan lagi kalau menggunakan huruf besar yaitu biasanya dipakai di awal kalimat. Bisa dipakai untuk nama orang, itu awalnya pakai huruf besar. Huruf besar juga bisa digunakan buat nama negara, terus nama tahun, bulan, hari raya, kejadian sejarah, dalam geografi, terus membuat dalam nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi, terus nama buku, majalah, surat kabar, judul dalam karangan. Nah, itu setiap itu memakai awalan huruf besar. Nah, di bawahnya kalian lihat ada latihan 4. Coba kalian tulis ulang dan mana yang harus memakai huruf besar dan mana yang tidak harus memakai huruf besar. Contoh di sini ada Galih jeung Ganda keur main langlayangan. Nah, nama Galih itu memakai huruf besar huruf G-nya. Jeung Ganda, karena Ganda adalah nama orang, jadi huruf G-nya juga memakai huruf besar. Keur main langlayangan. Berarti nama keur main langlayangan itu memakai huruf kecil, ya. Nah, kalian nomor 1 diisi mana yang huruf besar dan mana yang harus menggunakan huruf kecil. Nomor 2, cita-citana hayang jadi bupati. Nah, kalian mana yang memakai huruf besar? Nomor 3, Bekles teh ngaran kaulinan nu asalna ti nagara Walanda. Bekel adalah nama permainan yang berasal dari negara Belanda. Nomor 4, Umi meuli dodol Garut keur oleh-oleh. Umi beli dodol Garut buat oleh-oleh. Nomor 5,
maranehna geus janji rek main sonda dina poe Minggu. Mereka sudah berjanji mau bermain sonda di hari Minggu ya. Oke, kalian diisi dulu nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan.